Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik, terima kasih telah berkunjung di channel kami ya. Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa buat kita semuanya, kita menjadi investor yang sukses, soleh, kaya, dan dermawan ya. Amin. Baik, sebelumnya kami sampaikan selamat ya kepada member klub saham syariah kami ya, yang telah mendapatkan gain ya antara 5 sampai ya mungkin 10-14% ya di saham-saham MPPA ya, kemudian MDKA, Mika, kemudian BRIS, Wika dan sebagainya. Jadi dalam satu hari bisa untung antara 5 sampai 14% ya, lumayan, alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini cukup ceria ininya indeksnya dan naik cukup pesat ya, 3% lebih, sehingga kita bisa juga mendapatkan gain antara 5 sampai 14% ya. Baik, bagi teman-teman yang pengen mendapatkan rekomendasi dari kami ya, saham-saham pilihan dengan gain antara 4 sampai 10% per hari ya, dari satu saham, artinya dari satu saham pilihan ya, terbukti pada hari ini tanggal 1 Februari 2021. Silahkan bisa mengikuti klub saham syariah yang kami adakan ya, sebagai edukasi dalam memilih saham-saham syariah pilihan ya. Kami juga rutin mengadakan webinar tiap Ahad malam ya, untuk mereview saham-saham pilihan pada minggu depannya ya. Jadi silahkan bisa bergabung di klub saham syariah yang kami bentuk ya, dengan melihat formulir atau mengisi formulir yang ada di deskripsi di bawah ya. Baik, kami sebagai penulis buku aksi korporasi ingin membagikan sharing terkait dengan saham-saham pilihan ya, terutama yang melakukan aksi korporasi ya. Terbukti pada hari ini member kami cukup cuan ya dari saham-saham syariah yang kami pilihkan ya. Baik, disclaimer on, tetap kami sampaikan semua tanggung jawab keputusan investasi merupakan tanggung jawab investor ya. Kami hanya membantu memberikan edukasi dan memilih saham-saham pilihan ya. Gitu. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada video ini saya akan mereview saham BRIS ya, Bank Syariah Indonesia, yang secara resmi pada hari ini tanggal 1 Februari 2021 resmi merger ya, efektif, dan sudah berubah nama menjadi Bank Syariah Indonesia ya. Saya mengucapkan selamat kepada ya segenap stakeholders daripada Bank Syariah Indonesia ya. Kodenya BRIS, yang merupakan penggabungan atau merger dari BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah ya. Semoga ini membawa sejarah baru di perbankan syariah Indonesia ya. Kamu merupakan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia ya. Dan katanya top 10 bank syariah di dunia ya. Jadi ya selamat Kementerian BUMN dan Pak Erick Thohir dan Pak Jokowi ya, yang sudah menginisiasi daripada penggabungan bank syariah ini. Baik, dengan hari ini BRIS naik cukup tajam ya, 14% ke 2.800 ya. Dengan nilai transaksi 2 triliun ya, cukup besar, di atas rata-rata hariannya kisaran 1-2 juta lot ya, hari ini 7 juta lot ya, jadi meningkat 3 kali lipat ya. Dan nilai transaksinya juga jumbo 2 triliun ya, jadi cukup besar. Dan asing melakukan net buy 28 miliar ya, cukup besar juga. Setelah BRIS 4 hari belakangan ini ARB terus ya, bahkan sebelumnya juga ARB ya, ini ada kurang lebih 6 hari turun ya untuk BRIS ya. Bahkan kalau dilihat dari tanggal 13 ini sudah turun cukup banyak ya. Nah, coba kita lihat apakah BRIS ini mampu kembali untuk menguat ya. Makanya ini masih perlu konfirmasi. Kalau kita lihat dari teknikalnya ya, BRIS ini sudah naik cukup tinggi dari kisaran
Di sini kisaran 1260-an ya. Kemudian di November 2020 menaik terus sampai tertinggi pernah di kisaran 3.400 ya. Sampai 3.600-an. Bahkan 3.800 hampir menyentuh 4.000 ya. Namun kemudian seiring dengan indeks ini juga turun kembali ya. Indeks turun, BRIS juga ikut turun ya. Dan memang kemarin ketika terjadi crash ya, artinya IHSG turun parah, ARB berjamaah ini BRIS juga ikut mengalami ARB berjamaah juga ya. Ya, namun hari ini memang ketika setelah diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi ya, BRIS sebagai Bank Syariah Indonesia melejit 14% ke 2.800 ya. Ya, namun apakah ini terkonfirmasi bahwa BRIS sudah mematahkan downtrendnya ya? Kita perlu tunggu dulu, kita perlu lihat ya untuk beberapa hari ke depan ya. Kalau misalnya BRIS ya bisa tembus kembali ke harga berapa? 3.100-an ya. 3.100, maka ini terkonfirmasi BRIS akan melakukan penguatan ya. Namun kalau besok atau beberapa hari ke depan ya BRIS akan turun kembali ya. Jadi ya kami sarankan untuk BRIS ini memang masih fluktuatif ya. Karena sentimennya untuk perbankan agak negatif ya. Karena bank untuk konvennya yaitu BRI, Mandiri itu turun tajam karena kemarin sempat melaporkan laporan keuangannya kurang bagus ya. Tapi memang BRIS saya sudah bahas di video lain ya, labanya itu naik 4 kali lipat ya kurang lebih. Untuk tahun 2020 cukup baik kinerja BRIS ya. Namun ini sentimennya karena indeksnya masih indeksnya tuh masih ini kemarin tuh downtrend ya. Kemudian hari naik tapi perlu konfirmasi dulu ya. Konfirmasi dulu kalau indeks menyentuh kembali atau bisa menembus kembali level 6.190-an ya dan tembus ke 6.200 artinya memang indeks terkonfirmasi akan melanjutkan penguatan ya. Namun kalau beberapa hari ini cenderung untuk turun ya indeks ya, maka akan cenderung untuk downtrend kembali ya ke kisaran support berikutnya di 5.500-an. Jadi saya kira untuk teman-teman yang sudah profit dari di BRIS misalnya tadi sudah beli kemudian untung 14% ya. Kebetulan saya juga tadi sudah untung 14% dari di BRIS ya. Jadi kita lepas dulu ya, kita profit taking dulu. Kalau misalnya terkonfirmasi bahwa BRIS memang naik ke tadi ya ke kisaran 3.100 ya itu artinya BRIS memang sudah uptrend kembali. Tapi kalau misalnya ini BRIS besok turun kembali atau beberapa hari ke depan turun dan menyentuh supportnya ya di 2.100 ya ini hati-hati karena bisa menyentuh support berikutnya di 1.500-an. Jadi ya tetap untuk monthly-nya memang positif ya. Artinya untuk jangka menengah panjang masih positif terkait dengan rencana red issue, kemudian pengembangan-pengembangan yang lain ya. Untuk weekly-nya memang sebenarnya sudah kelihatan dead cross ya. Untuk weekly-nya ini ada potensi turun ya. Jadi hati-hati untuk yang megang BRIS ya tentunya ini perlu kehati-hatian dalam membeli atau menjual ya. Karena di sini untuk kemarin sudah kelihatan downtrend, kemudian hari ini dipatahkan ya dengan kenaikan 14%, tapi perlu konfirmasi dulu ya. Perlu konfirmasi apakah bisa menembus kembali di kisaran 3.100 ya. Kalau bisa menembus artinya memang akan melanjutkan penguatan. Tapi kalau katakanlah justru turun ya, karena indeksnya juga cenderung untuk melemah gitu ya. Maka ya BRIS bisa kembali ke kisaran 2.100-an ya. Jadi ini ngikuti indeks aja, ngikuti perkembangan daripada bursa ya. Karena memang harga BRISnya sudah cukup tinggi ya kenaikannya.
Dari kisaran 1.200 sekarang kan ke 2.800 ya. Artinya memang kalau yang beli di kisaran 1.200 masih profit ya, tapi artinya kalau yang yang beli di atas ya katakan mungkin sudah loss ya. Barangkali average down. Tapi untuk yang ini nih BRIS ini memang menarik ya. Karena kalau ini indeks turun dan cenderung untuk turun maka akan menuju ke support ke 2.100 ya. Jadi demikian ya Sobat Saham Syariah. Saya kira kalau kita lihat bandarmologinya ya untuk BRIS ya. Bandarmologi katakan dari tadi tanggal November ya, November sampai dengan kisaran ya katakanlah 1 Oktober lah itu ya, dari Oktober sampai 1 Februari ya. 1 Oktober 2020 sampai 1 Februari 2021 ini sebenarnya sudah banyak dilepas oleh OD ya, oleh dana reksa ini ya. Jadi distribusi oleh OD banyak sekali 1,4 juta lot dan dibeli oleh diakumulasi atau didistribusikan kepada ZP ya, CC, YP dan seterusnya dengan kisaran average price pembeliannya di kisaran 1.900 ya. Jadi di sini 2.800 saya kira sudah, kalau misalnya ini investor ini menjual masih untung ya 2.800 ya. Artinya di sini eh, kelihatan memang banyak dilepas oleh OD ya, kemudian banyak dilakukan pembelian oleh ZP, CC dan YP ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui, average price-nya adalah pembelian mereka, investor yang masih megang BRIS ya, itu di kisaran 1.900 ya. Artinya kalaupun supportnya di 2.100 ya masih di atas average mereka ya, average investor tadi. Nah, artinya tadi di kisaran 1.900 sampai 2.000 untuk ininya, untuk titik aman daripada support bridge di harga yang cukup rendah ya. Jadi kalau saya sarankan bagi teman-teman yang sudah profit di bridge ya barangkali dilepas dulu, nggak masalah gitu ya. Sambil lihat perkembangan, kalau misalnya turun kembali ya barangkali bisa beli di kisaran 2.100-an ya. Tapi kalau memang bisa meningkat ya karena mungkin pasar berubah dan banyak orang membeli BRIS ya dengan harapan akan lebih tinggi lagi ya. Artinya kita tunggu konfirmasi di 3.100 ya. Kalau misalnya oke ya, berarti kita bisa masuk di kisaran 3.100-an. Demikian sahabat saham syariah ya, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.